Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pelajaran tema. Sebelumnya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kalian belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum belajar kalian siapkan dulu buku tema dan buku tulisnya. Udah disiapin belum? Kalau sudah, buka tema 1, subtema 1. Halaman 3. Nah, di situ ada tulisan ayo membaca. Nah, ini tugas kalian, yaitu membaca. Membaca apa? Membaca yang ada di halaman 3 itu, yaitu wacana yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, wacana ini kalian baca dari awal sampai selesai. Nah, kalau sudah dibaca, Ibu akan memberikan materi dan penjelasan tentang ide pokok. Nah ini ya ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ya, apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah kalimat yang menjadi gagasan utama yang bisa dikembangkan dengan kalimat pengembang yang menjelaskannya. Maksudnya apa? Jadi ide pokok ini adalah kalimat yang menjadi gagasan utama yang dikembangkan dengan kalimat pengembang yang menjelaskannya. Jadi ini ide pokok, kalimat utama, kalimat yang menjadi ide untuk kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, ide pokok ini atau kalimat utama ini bisa dikembangkan menjadi kalimat yang lebih khusus lagi, yang menjelaskan ide atau kalimat utama tersebut. Nah, ide pokok ini disebut juga kalimat utama. Kenapa? Karena dia kalimat yang paling penting, kalimat utama, kalimat yang mengandung ide pokok yang akan bisa dijelaskan menjadi kalimat yang lainnya. Nah, biasanya hanya ada satu kalimat dan berada di awal atau di akhir paragraf. Jadi, dalam paragraf itu kalimat utama atau ide pokok itu biasanya hanya ada satu saja. Nah, selanjutnya yaitu kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang itu apa? Apa itu kalimat pengembang? Nah, kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Biasanya terdiri atas beberapa kalimat dalam satu paragraf dan berada setelah atau sebelum kalimat utama. Nah, di sini kalimat pengembang itu adalah atau disebut dengan kalimat penjelas. Kenapa? Karena kalimat pengembang itu menjelaskan kalimat utama atau ide pokok. Ya. Nah, kemudian kalimat penjelas atau kalimat pengembang ini biasanya terdiri atas beberapa kalimat dalam satu paragraf karena dia menjelaskan ide pokok itu. Kalau ide pokok itu cuma ada satu kalimat, kalau kalimat pengembang biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf itu. Karena dia fungsinya untuk menjelaskan ide pokok atau kalimat utama. Nah, kalimat pengembang ini biasanya berada setelah atau sebelum kalimat utama. Ya, cirinya. Ngerti? Dari sini, Ibu ulangi lagi ya, kalau ide pokok itu adalah kalimat utama yang menjadi gagasan utama dan dapat dikembangkan menjadi kalimat pengembang. Nah, ide pokok ini hanya ada satu kalimat yang berada di awal atau di akhir. Dan ini ide pokok atau kalimat utama ini bisa dijelaskan menjadi kalimat-kalimat yang lain. Gitu. Nah, kalau kalimat pengembang itu kalimat penjelas dari kalimat ide pokok atau kalimat utama, sehingga dia biasanya
nggak satu aja, tapi lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf itu, karena dia menjelaskan kalimat utama atau ide pokok yang ada dalam paragraf itu. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh kalimat ide pokok yang seperti yang ada dalam wacana halaman 3 tadi ya. Contohnya begini, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini salah satu contoh kalimat ide pokok atau kalimat utama. Kalimat utama ini bisa dijelaskan lagi menjadi kalimat lain, bisa dilihat di wacanya juga, atau bisa kalian kembangkan sendiri menjadi kalimat yang lain yang menjelaskan isi dari ide pokok ini. Nah, contoh kalimat pengembang dari kalimat ide pokok tadi yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, ini contoh kalimat pengembang ya. Kalau contoh kalimat pengembangan yang lain bisa kalian lihat di halaman 3 tadi atau kalian karang sendiri. Yang penting sesuai dengan ide pokok yang ini ya. Ide pokoknya salah satu ciri makhluk hidup ada bergerak. Nah, misalnya kalimat pengembangan yang lain selain dari ini itu misalnya makhluk hidup yang dapat bergerak adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan alat gerak mereka adalah misalnya tulang dan otot. Nah, bisa dan yang lain-lain ya, bisa dijelaskan dengan kalimat yang lain. Yang penting dia sesuai dengan kalimat utamanya yang ini ya. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Kalau masih belum mengerti, silahkan ditanyakan lagi ya tentang ide pokoknya dan kalimat pengembangnya tadi yang ini bisa dijelaskan lagi atau bisa diingat-ingat, dipahami lagi. Kalau kalimat pokok itu kalimat yang utama, kalau kalimat pengembang itu adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama ini ya. Ini kalimat utama, ini kalimat penjelas. Jadi kalimat utama itu hanya satu kalimat biasanya dalam satu paragraf. Biasanya ada di awal atau di akhir. Kalau kalimat penjelas itu atau kalimat pengembang itu adalah kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat ide pokok atau kalimat utama ini. Dan bisa dikembangkan menjadi kalimat pengembang atau penjelas. Dan kalimat penjelas ini biasanya lebih dari satu kalimat dalam paragraf karena dia menjelaskan ide pokok ini ya. Dan kalimat ini biasanya setelah atau sebelum kalimat ide pokok ya, kalau kalimat penjelas ini. Dan dia lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Oke. Selanjutnya Ibu kasih tugas, kerjakan tugas halaman 5 ya, kalau sudah paham penjelasan Ibu tadi. Kalau masih belum paham silahkan ditanyakan. Nah, tugasnya itu apa? Yaitu yang ada di halaman 5 tadi, kembangkan ide pokok yang ada di dalam kotak menjadi sebuah paragraf. Di situ kan ada kotak ya di halaman 5 itu. Nah, di kotak itu kan ada kalimat. Kalimat itu dikembangkan sama kalian menjadi beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang yang sesuai dengan wacana di halaman 3 tadi, atau kalian karang sendiri juga boleh, yang penting sesuai dengan ide pokok yang ada di dalam kotak. Nah, setelah itu kalian kerjakan di buku tulis dan selamat mengerjakan. Oke, sekian dari Ibu pelajaran hari ini. Semoga bisa dimengerti. Kalau belum paham atau belum mengerti silahkan ditanyakan sama Ibu ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.